Nabila Balkis. Saya Veronica Girsang. Di sini kami akan memenuhi tugas proyek kami mata kuliah Ilmu Pendidikan Anak dengan tema Pendidikan, Pengasuhan, dan Pembiasaan Anak Usia Dini berdasarkan suku, budaya, dan agama. Melalui video ini kami ingin menunjukkan bagaimana kearifan lokal dan nilai keagamaan dapat menjadi fondasi dalam pengasuhan anak usia dini. Mari kita simak bersama. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara tentang pendidikan anak usia dini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan, pengasuhan, dan pembiasaan anak usia dini berdasarkan suku, budaya, dan agama. Nama saya Rizky Ananda. Berapa usia Ibu? Usia saya 27 tahun. Dari suku apa Ibu berasal? Saya berasal dari suku Jawa. Apa agama Ibu? Agama saya Islam. Status Ibu di sini sebagai orang tua atau tokoh masyarakat? Orang tua. Usia anak yang sedang Ibu asuh? Usia 7 tahun dan 4 tahun. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana peran Ibu dalam mendukung pendidikan anak di rumah baik secara akademik maupun nilai moral? Baik. Mendukungnya dengan cara mendukung lingkungan belajar positif di rumah, membangun komunikasi yang baik dengan anak dengan terbuka, memantau atau mendorong kemajuan akademik anak, mendukung ketertiban ke dalam kegiatan sekolah. Contohnya seperti luangkan waktu untuk anak dan bersikaplah positif. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah Ibu mengajarkan anak nilai-nilai agama atau kepercayaan tertentu sebagai dasar pendidikan moralnya? Jelas karena kita beragama Islam, jadi saya mengajarkan anak-anak ini untuk mengerti adat dan agama budayanya. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ibu membimbing anak dalam belajar sesuai tahap perkembangannya? Dengan cara sesuai usianya, kayak contohnya saya memasukkan dia ke sekolah PAUD di usianya 4 tahun, kemudian kakaknya saya masukkan les dengan tujuan agar mendapatkan pelajaran yang lebih dari itu maksudnya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu memberi teladan kepada anak dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab? Contohnya seperti bertanggung jawab dalam hal kecil. Sepulang sekolah meletakkan pakaiannya di tempat kotor, tas disusun ke tempatnya, sepatu disusun, seperti itu aja sudah dikatakan tanggung jawab. Pertanyaan kelima, apakah Ibu melibatkan budaya atau tradisi suku dalam memberikan pendidikan anak, misalnya bahasa daerah atau adat istiadat? Tidak, saya tetap menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Pertanyaan keenam, bagaimana cara Ibu menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak? Seperti sering memperhatikan, kita tanya apa setiap hari, ada pelajaran apa nak, ada PR apa, kayak mana sekolahnya hari ini, bisa apa yang nggak bisa, kita coba menanyakan apa yang dikeluhkannya, apa yang tidak disukainya, apa yang disukainya, kayak gitu. Contohnya. Pertanyaan ketujuh, apa bentuk keterlibatan Ibu dalam mengasuh anak sehari-hari atau memberi makan, menemani belajar, bercerita, atau berdoa bersama? Semua saya lakukan, seperti memberikan makan, setiap hari saya suapin, kita beribadah sama-sama. Contohnya seperti Ibu bilang tadi, semua kita lakukan. Baik. Pertanyaan ke-8, apakah dalam pengasuhan ini Ibu menerapkan aturan agama, misalnya doa, ibadah, atau ritual lainnya? Ya, saya selalu mengajarkan berdoa, saya masukkan ngaji, saya buat dia mengerti tentang agama. Gitu. Pertanyaan ke-9,
Bagaimana cara ibu menanamkan nilai-nilai budaya dan adat dalam pengasuhan anak? Seperti yang diterapkan di sekolah, nah kayak mana ya, budaya gitu. Iya, budaya Dan adat dalam adat. pengasuhan anak. Sepertinya biasanya kayak mana kita tinggal di lingkungan ya kayak gitulah kita ikutkan adat ya begitulah. Pertanyaan ke-10, apakah peran pengasuhan anak lebih dominan pada ayah, ibu, atau dibagi seimbang? Enggak, kita saling menjaga, saling mengurus sama-sama. Nggak ada yang namanya harus mamanya aja, harus ayahnya aja. Enggak, kita sama-sama kita kerjakan karena anak itu memang butuh pendidikan dari kedua orang tua, bukan satu aja. Pertanyaan ke-11, kebiasaan apa yang paling sering ibu tanamkan pada anak di rumah? Misalnya sopan santun, doa sebelum makan, gotong royong, atau membaca? Semua, setiap mau makan kita baca doa, setiap mau tidur baca doa, setiap pokoknya seperti itu. Kayak harus ada tanggung jawabnya, harus ada disiplinnya. Walaupun masih kecil kita harus sudah mengajarkan mereka ini nilai-nilai yang nanti bakal jadi untuk kedepannya untuk mereka lebih baik gitu. Pertanyaan ke-12, bagaimana cara ibu melatih kedisiplinan anak dalam hal belajar, beribadah, dan membantu pekerjaan rumah? Sebelumnya lagi. Bagaimana cara ibu melatih kedisiplinan anak dalam belajar, beribadah, dan membantu pekerjaan rumah? Seperti saya sering menyuruh anak-anak ini untuk membereskan dapur, membantu belajar untuk mengurutkan piring yang sudah cuci. Setiap habis sholat maghrib kita mengaji, setiap itu baru kita kerjakan PR. Dan ke-13, apakah ibu memberi penghargaan atau hukuman ketika anak melakukan atau melanggar kebiasaan tertentu? Setiap dia melakukan kesalahan pasti kita tegur, tapi setiap dia melakukan kayak yang membuat orang tuanya bangga itu saya selalu ucapkan terima kasih ya nak. Apapun itu selalu bilang terima kasih ya nak. Pertanyaan ke-14, bagaimana ibu menyesuaikan kebiasaan anak dengan latar belakang budaya atau agama yang berbeda di lingkungan sekitar? Ya dengan cara yang seperti ini bukan untuk agama kita ya nak, jangan diikuti, itu aja sih Bu. Yang pertanyaan terakhir, bagaimana ibu menjaga agar pembiasaan yang diajarkan tetap konsisten meski anak mendapat pengaruh dari luar, misalnya teman, media, atau dari masyarakat luar? Ya seperti setiap siang kita wajib tidur siang gitu kan, itu untuk mengurangi pergaulan dengan anak-anak tersebut. Kayak kita melarang untuk berbicara kotor kayak gitu kan, untuk melarang jangan ikuti yang tidak baik. Kayaknya seperti itu aja sih Bu. Baik Ibu, saya ingin melakukan sedikit mini riset mengenai konsep peran orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan pembiasaan anak. Sebelumnya izin saya ingin tahu nama Ibu. Ya, nama saya Lestari. Usia anak saat ini, 4,5 tahun. jenis kelamin anak, Laki-laki. pekerjaan sehari-hari Ibu, Saya ibu rumah tangga. suku budaya yang dianut di keluarga, Suku Batak, agama. Katolik. Iya. Saya ingin melakukan wawancara dengan 15 pertanyaan, apa boleh Ibu? Wawancara tentang apa ini? Tentang pendidikan, pengasuhan, dan pembiasaan anak. Sehari-hari di rumah seperti itu. Iya, Bu. Oh ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran ibu dalam mendukung pendidikan anak di rumah, baik secara akademik maupun nilai moral? Saya berusaha mendukung pendidikan anak di rumah dengan mengajari pelajaran sekolah sekaligus nilai-nilai moral, sopan santun, kejujuran, seperti itu. Iya.
Yang kedua, apakah ibu mengajarkan anak nilai-nilai agama atau kepercayaan tertentu sebagai dasar pendidikan moralnya? Ya tentu kami sebagai orang tua mengajarkan nilai-nilai moral seperti agama dalam sehari-hari. Bagaimana cara ibu membimbing anak dalam belajar sesuai tahap perkembangannya? Saya tentu membimbingnya sesuai dengan usianya. Saya mengajarinya rileks, tidak terlalu keras mengajarinya, seperti itu. Bagaimana ibu memberikan teladan kepada anak dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab? Saya memberikan contoh sebagai teladan agar dapat ditiru anak dalam hal yang baik. Apakah ibu melibatkan budaya atau tradisi yang dianut dalam pendidikan anak? Tentu kami melibatkan budaya kami sehari-hari seperti budaya suku, termasuk agama juga kan termasuk di sini keseharian. Kebiasaan sehari-hari lah yang baik. Bagaimana cara ibu menunjukkan kasih sayang dalam perhatian kepada anak? Saya menunjukkan perhatian saya kepada anak misalnya berupa bermain bersama, makan bersama, mengajak berbicara, bercerita keseharian dia bagaimana di luar maupun dalam rumah, seperti itu. Ya, komunikasi hangatlah kepada anak gitu. Apakah dalam pengasuhan ibu menerapkan aturan agama, misalnya berdoa? Ya tentu ibadah, berdoa gitu. Kayak kami sebagai orang Katolik kami ke gereja, di rumah juga ada berdoa di rumah. Apalagi anak-anak kan butuh juga, misalnya mau makan kita berdoa dulu ya mau makan, seperti itu. Bagaimana cara ibu menanamkan nilai-nilai budaya dan adat dalam pengasuhan anak? Cara saya ini budaya nih. Yes. Ya cara saya mengajarkan misalnya bahasa. Bagaimana agar dia tetap tahu bahasa Batak. Saya ajarkan juga tentang budaya, misalnya tarian. Ini tarian tortor. Tortor itu dari kita orang Batak, seperti itu. Apakah peran pengasuhan anak lebih dominan pada ayah, ibu, atau dibagi seimbang? Seharusnya sih seimbang itu tidak, karena kan saya yang lebih banyak di rumah bersama anak. Karena kan kalau ayah kan setengah hari itu pasti kerja di luar rumah. Jadi mau dibuat seimbang itu tidaklah gitu. Tapi sih berusaha semaksimal mungkin. Karena kan di mana-mana anak paling dekat sama ibunya. Apalagi sehari-hari saya di rumah, kebetulan saya ibu rumah tangga begitu. Baik, kebiasaan apa yang paling sering ibu tanamkan pada anak di rumah? Misalnya sopan santun, doa sebelum makan. Iya, itu diterapkan di rumah. Sopan santun, jujur, berbicara sopan, khususnya kepada orang tua, begitu. Kami terapkan dulu. Bagaimana cara ibu melatih kedisiplinan anak dalam hal belajar, beribadah, dan membantu pekerjaan rumah? Ya, kami buat aturan di rumah. Misalnya kalau untuk berdoa pagi bangun, gitu, makan juga. Terus tugas di rumah, ya namanya masih TK ya kan, tugasnya itu masih apalah tugas anak TK, paling melipat selimutnya aja, meletakkan sepatunya jangan sembarangan. Hal-hal kecil kami tanamkan sejak dini. Apakah ibu memberi penghargaan atau hukuman ketika anak melakukan atau melanggar kebiasaan tertentu itu? Ya, ketika dia ada sesuatu hal baru yang diketahui dia atau dia benar dalam melakukan sesuatu, saya beri pujian kecil agar dia semangat. Dan apabila dia melakukan kesalahan gitu, ya pasti saya tegur. Tapi kalau bisa jangan sampai kekerasan gitu. Saya tegur, terus saya ajari ulang kembali bagaimana caranya sebenarnya begitu. Bagaimana ibu menyesuaikan pembiasaan anak dengan latar belakang budaya atau agama yang berbeda di lingkungan sekitar? Ya, saya sebagai orang tua, kami sebagai orang tua begitu, tetap mengajarkan beradaptasi kepada lingkungan gitu. Karena kan di luar sana pasti berbeda-beda dari segi agama, budaya, lingkungannya. Tapi kami tetap mengajarkan agar si anak ini bisa beradaptasi dan tahu mana yang baik, mana yang buruk.
pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana Ibu menjaga agar pembiasaan yang diajarkan tetap konsisten meski anak mendapat pengaruh dari luar? Pengaruh dari luar nih misalnya dari apa nih misalnya nih? Misalnya dari teman, masyarakat, bagaimana Ibu bisa mengajarkan konsisten Oh, meski misalnya anak itu budaya yang berbeda Iya, misalnya iya, gitu, iya. agama berbeda Iya. gitu. Ya, pasti dari rumah kan sudah kami tanamkan bahwa suku maupun agama itu tidak hanya satu. Iya. Ada beberapa begitu. Jadi kami jelaskan bagaimana supaya dia tetap mengerti bagaimana suku dia, bagaimana agama dia, dan bisa menerima juga kepercayaan orang lain dari suku orang lain agar dia netral gitu. Iya. Dan tidak seperti rasis, membanding-bandingkan. iya, tidak membanding-bandingkan gitu. Pokoknya mengajar terbaik lah untuk anak kita. Iya. Terima kasih Bu. Saya Yeni Margaret Sirait dari program studi pendidikan guru PAUD. Saya di sini izin mewawancarai Ibu tentang pendidikan, pengasuhan dan pembiasaan pada anak usia dini. Kalau boleh tahu Bu, nama Ibu siapa ya? Eva. Baik, Bu Eva, punya usia anak saat ini usianya berapa? Ada yang 10 tahun, 7, 4. 10, 7, 4. Untuk jenis kelamin anaknya boleh tahu Bu? Yang pertama perempuan, laki, perempuan. Pekerjaan sehari-hari Ibu apa ya? Ya, sebagai rumah tangga lah. Kalau boleh tahu suku dan agamanya Bu? Batak, Kristen, Protestan, Kristen. Oke, kita masuk ke pertanyaan utama ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu mengajarkan anak nilai-nilai agama atau kepercayaan tertentu sebagai dasar pendidikan moralnya? Pasti biasa. Kalau boleh tahu, diajarkan yang gimana? Ya cara Doa berdoa, cara menghormati orang lain dalam ajaran agama Kristen. kita. Selanjutnya, apakah Ibu melibatkan budaya atau tradisi suku dalam memberikan pendidikan pada anak Sama pendidikan, seperti bahasa daerah atau adat istiadat pendidikan nggak ada ya, cuma diajarkan di dalam rumah aja. tentang bahasa Bahasa daerah? tradisinya. Bagaimana Ibu menyesuaikan pembiasaan anak dengan latar belakang budaya atau agama yang berbeda di lingkungan sekitar? Perbedaannya, perbedaannya apa ya? Yang pasti sesuai di rumah aja lah ya, karena di luar kan banyak pengaruh. Pokoknya dari rumah kita dididik yang sebaik mungkin supaya tidak pernah pengaruh di luar. Cara menghargai orang lain, menghormati orang lain. Apa bentuk keterlibatan Ibu dalam mengasuh anak sehari-hari seperti memberi makan atau menemani belajar? Semuanya, beri makan, kasih ya semua ya, belajar, ya tidur semua lah. Oke, pertanyaan terakhir Bu, bagaimana Ibu menjaga agar pembiasaan yang diajarkan tetap konsisten meski anak mendapat pengaruh dari luar? Karena harus kita ajari, kita ulang-ulang ya, kita harus kasih apa ya, gimana ya namanya. Pokoknya kita harus selalu mengingat lah ya, supaya jangan cepat terpengaruh dengan luar ya, apalagi tidak dengan apa-apa. Oke, baik, terima kasih Bu Eva. Sama-sama. Halo Bu, perkenalkan saya Izana Telesaragi, saya dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana Ibu mengasuh dan mendidik anak khususnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya, suku atau prinsip lain yang Bapak Ibu lakukan. Pertama saya mau tanya Bu, nama panggilan Ibu siapa? Nama panggilan sehari-hari? Ma'anti. Usia anak saat ini, 5 tahun. jenis kelamin anak, Perempuan. pekerjaan sehari-hari, Ibu rumah tangga. suku budaya yang dianut di keluarga, Batak. agama kepercayaan. Kristen, Protestan. Abang. Baik Bu. Abel. Bagaimana peran Ibu dalam mendukung pendidikan anak di rumah baik secara akademik maupun nilai moral?
Contohnya seperti memberi dukungan gitu atau mengajarkan. Kan? Saya berusaha mendukung ngasih nilai-nilai yang baik lah, ngajarin untuk yang baik-baik ya, ngajak. Apakah ibu mengajarkan anak dengan nilai agama atau kepercayaan tertentu sebagai dasar pendidikan moralnya? Ngajarin dia berdoa, ngajak dia untuk sekolah minggu ke gereja gitu. Bagaimana cara ibu membimbing anak dalam belajar sesuai tahap perkembangannya? Saya lihat dulu tahap perkembangannya dulu gitu. Terus diajarin masalah-masalah yang terkecil dulu, sambil ngajak dia bermain. Lalu Kalau bisa mulai dibiasakan serius gitu. iya, Bagaimana memberikan teladan kepada anak dalam kedisiplinan dan tanggung jawab? saya coba kasih contoh langsung, misalnya disiplin waktu, tanggung jawab dan lain-lain lah. Cepat saja. Apakah ibu melibatkan budaya atau tradisi suku dalam memberikan pendidikan kepada anak? Iya, kadang saya nggak konsentrasi mama jadinya bel. Iya, kadang saya ajak pakai bahasa daerah, cerita. Iya. Bagaimana cara ibu menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak? Saya menunjukkan kasih sayang dengan puji dia gitu. Agak ragu jadi. Apa bentuk keterlibatan ibu dalam mengasuh anak sehari-hari? Saya terlibat dengan kasih makan, nemanin belajar, bacain cerita sebelum tidur. Doa bareng gitu ya bu? Apakah dalam hubungan keluarga ibu menerapkan aturan agama? Iya, saya biasakan anak untuk berdoa, ikut ibadah biar terbiasa. Bagaimana cara ibu menanamkan nilai-nilai budaya dan adat dalam pengasuhan anak? Saya tanamkan nilai budaya. Iya, misalnya untuk gotong royong, bantuin orang tua gitu. Apakah peran pengasuhan anak lebih dominan pada ayah ibu atau dibagi seimbang? Biasanya seimbang, nggak usah dibagi-bagi gitu. Kebiasaan apa yang paling sering ibu tanamkan pada anak di rumah seperti sopan santun dan sebelum makan atau gotong royong? Kebiasaan ya paling sering ditanamkan itu sopan santun, doa sebelum makan, rajin belajar. Hal-hal biasa. Bagaimana cara ibu melatih kedisiplinan anak dalam belajar, beribadah, dan membantu pekerjaan di rumah? Saya ajarkan anak supaya tetap hormat kepada orang paling dewasa gitu. Apakah ibu memberikan penghargaan atau hukuman ketika anak melakukan atau melanggar kebiasaan tertentu? Paling hukuman ringan lah. Kasih Konsekuensi ringan. Iya. Kasih tua. Bagaimana ibu menyesuaikan pembiasaan anak dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda di lingkungan sekitar? Saya ajarin anak supaya tetap hormat, tidak beda-beda agama tadi ya, tidak nggak mengejek, nggak beda-bedakan agama gitu.
Bagaimana ibu menjaga agar kebiasaan mengajar kan tetap konsisten meski anak mendapat pengaruh dari luar, misalnya teman, media, dan masyarakat? Saya jaga konsisten dengan terus mengingatkan, kasih contoh nyata dan nilai-nilai penting. Meski ada pengaruh dari Iya. luar. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sudah. Selamat siang Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Cece Kirina, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul Pendidikan, Pengasuhan, dan Pembiasaan Anak Usia Dini berdasarkan suku, budaya, dan agama. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pandangan serta pengalaman Ibu dalam menerapkan nilai-nilai pengasuhan dan pembiasaan anak usia dini yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama. Semua informasi yang Ibu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk keperluan akademik. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini? Bersedia. Bisakah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Bisa. Nama saya Ella Tigania, umur anak saya 5 tahun, pekerjaan saya petani, jenis kelamin anak saya perempuan, agama saya Islam, suku saya Batak Karo. Baik, sekarang saya masuk ke pertanyaannya ya Bu. Yang pertama, bagaimana peran Ibu dalam mendukung pendidikan anak di rumah baik secara akademik maupun nilai moral? Akademik, saya jadi pendamping belajar anak saya, bantu mengerjain tugas, menyemangatin anak, mengatur waktu untuk agar disiplin. Secara moral Bu? Kalau secara moral, dari saya belajar untuk bertanggung jawab, sopan, bersikap baik kepada orang lain. Yang pertanyaan yang kedua, apakah Ibu mengajarkan anak nilai-nilai agama atau kepercayaan tertentu sebagai dasar pendidikan moralnya? Ya, saya juga mengajarkan anak saya nilai-nilai agama dan kepercayaan dari kecil. Misalnya mengajari berdoa, mengajak ibadah, berbuat baik kepada orang lain, dan belajar bedain yang baik dan buruk. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ibu membimbing anak dalam belajar sesuai tahap perkembangannya? Saya membantu anak saya belajar mulai dari mengenal huruf, bermain, dan bercerita. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana Ibu memberikan teladan kepada anak dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab? Saya bisa nunjukin contoh disiplin dan tanggung jawab lihat kepribadian sehari-hari. Misalnya bangun pagi tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan mengerjakan hal-hal yang baik. Pertanyaan yang kelima, apakah Ibu melibatkan budaya atau tradisi suku dalam memberikan pendidikan pada anak, misalnya bahasa daerah, adat istiadat, dan yang lain-lain? Ya, saya juga melibatkan budaya dalam mendidik anak. Biasanya saya mengajarkan bahasa daerah, adat istiadat, dan kadang bercerita tentang tradisi. Bagaimana cara Ibu menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak? Biasanya saya menunjukkannya hal-hal sederhana seperti memeluknya, mendengarkan ceritanya. Pertanyaan yang ketujuh, apa bentuk keterlibatan Ibu dalam mengasuh anak sehari-hari seperti memberi makan, menemani belajar, bercerita, berdoa bersama? Ya, saya terlibat langsung dalam kegiatan anak saya. Dengan begitu, saya lebih dekat dengan anak saya, sekaligus mengajari kebiasaan baik seperti berdoa sebelum makan dan Baik, pertanyaan ke-8. Apakah dalam pengasuhan Ibu menerapkan aturan agama, misalnya doa, ibadah, ataupun ritual keagamaan? ya, saya juga menerapkan aturan agama dalam mengasuh anak saya. Apakah peran pengasuhan anak lebih dominan pada ayah, ibu, atau dibagi seimbang? Menurut saya, peran pengasuh anak sering dibagi seimbang antara ayah dan ibu. Memang ibu lebih dekat dengan anaknya, tapi ayah juga punya peran penting dalam hubungan anak dan ayah. Kalau keduanya saling bekerja sama, anaknya merasa dapat perhatian
dan ketegasan serta lebih percaya. Kebiasaan apa yang paling sering ibu tanamkan pada anak di rumah? Misalnya sopan santun, doa sebelum makan, gotong royong, membaca. Ya, kebiasaan yang sering saya tanamkan di rumah seperti sopan santun, berdoa sebelum makan, seperti makan atau tidur saya. Bagaimana cara ibu melatih kedisiplinan anak dalam hal belajar, beribadah, dan membantu pekerjaan rumah? Anak saya biasanya belajar jam yang sama setiap hari, beribadah tepat waktu, dan ikut pekerjaan ringan seperti merapikan mainannya sendiri, memberi contoh, mengingatkan dengan lembut supaya anak terbiasa disiplin tanpa merasa terpaksa. Apakah ibu memberi penghargaan atau hukuman ketika anak melakukan atau melanggar kebiasaan tertentu? Ya, saya biasanya memberikan penghargaan dan teguran dengan cara yang lembut. Kalau anak saya melakukan yang baik, saya kasih pujian dan hal kecil yang biasa dia sukai dan biar bisa semangat. Selanjutnya, bagaimana ibu menyesuaikan pembiasaan anak dengan latar belakang budaya atau agama yang berbeda di lingkungan sekitar? Saya mengajarkan anak saya untuk tetap memegang nilai-nilai agama dan budaya keluarga, tapi juga menghormati perbedaan di sekitar. Dan saya jelaskan bahwa setiap orang biasanya punya kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, bagaimana ibu menjaga agar pembiasaan yang diajarkan tetap konsisten meski anak mendapat pengaruh dari luar, misalnya dari teman, media, atau masyarakat? Saya menjaga agar nilai-nilai yang saya ajarkan tetap konsisten dan dengan cara selalu mengingatkan dan memberi contoh langsung di rumah, seperti saya mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak saya. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban yang sudah Ibu berikan. Semoga hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk penelitian dan juga perkembangan pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Terima kasih, Bu.